Saudari-saudara sekalian, pertama-tama selamat baku dapa ulang. Yang kedua, minta izin buka masker. Setengah mati bicara dengan pakai masker. Yang ketiga, baru sekarang orang tahu bahwa yang sekarang misa adalah stok lama. Kurang lebih sampai dengan 10 tahun lalu cukup sering datang di sini, tetapi sejak tahun 2010 berkarya pindah di Makassar, dan tahun 2015 sampai dengan sekarang 6 tahun lebih bekerja di Berau, Kalimantan Timur, di Paroki Tanjung Redep, di mana mantan pastor dari sini, Pastor Marianus, jadi pastor rekan saya sampai dengan beberapa waktu lalu, dan sekarang dia sudah naik pangkat jadi pastor paroki di salah satu paroki tetangga. Demikian sekilas info. Saudara sekalian, saya ingin mulai dengan bercerita, mudah-mudahan singkat, apa yang saya alami dalam perjumpaan dengan kelompok umat yang saya layani sekarang di paroki ini, yang terdiri dari lebih dari 9.000 umat. Banyak ya, pasti Tuminting kalah. Dan di pusat paroki ya Tuminting masih lebih banyak, tetapi belum tentu juga, karena hanya ada 12 lingkungan atau wilayah rohani. Di sini saya dengar sudah 20-an. Ya, tapi jangan salah, kita belum pemekaran, karena ada lingkungan atau wilayah rohani yang jumlah umatnya sudah 115 kakak. Jadi sudah boleh pecah jadi 3 mungkin ya, tapi ini nanti tahun depan akan diupayakan. Lalu kalau di sini saya dengar stasinya tinggal 6, dulu lebih banyak ya, seingat saya masih banyak stasi. Maka di tempat saya cuman 30 stasi ya, cuma. Jadi wajar kalau ada 9.000-an umat. Dan yang lebih mengagumkan, dari sekian banyak umat ini, mereka ini berasal dari timur ya, bisa dari Flores, bisa dari Pulau Timor, jadi dari timur lah, dari hampir 75%. Sehingga pernah saya bilang, kalau kamu semua pulang, bubar ini paroki ya, selesai. Ya tentu ada umat lain, ada Toraja, ada Batak, Jawa sedikit, Manado apalagi sedikit sekali. Nah, pernah pada satu waktu saya mulai dengan sebenarnya berbicara dulu, habis itu dilanjutkan. Saya bilang begini, saudara, coba Anda dengar baik-baik apa yang saya katakan. Lalu saya mulai, o ina ni keke mange wisaku, mange akiwenang tumules waleko. Mengerti? Geleng. Tidak. Tapi ketika saya mulai, oh ina ni keke, wah, serempak mulai mereka ikut, mange wisaku, dan seterusnya. Jadi mereka bisa mengikuti. Lalu waktu saya tanya, mengerti artinya? Tidak. Jadi sebuah bahasa dalam sebuah konteks seni, lalu semua bisa menyatu. Saya bayangkan ini PDKK ya, kalau mereka mulai menyanyi, walaupun mungkin tidak terlalu merdu suaranya, ada yang suaranya sopran memang, ada yang alto, tenor, dan bass, dan saya tahu ada suara alternatif yang nggak jelas sopran, alt atau apa. Tapi kalau sudah menyanyi, mengalir, 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 dan mengalir ya, saya bisa bayangkan bahwa semua bisa ada dalam sebuah aliran kesatuan dan bisa betul-betul menyatu oleh satu bahasa.
Saudara, hari ini kita merayakan hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus yang pada kisah Rasul-Rasul tadi dinyatakan nampak dalam bentuk lidah-lidah api, simbol-simbol kehadiran Roh. Dan yang luar biasa adalah sebuah pembaharuan atau sebuah kenyataan yang sungguh-sungguh berbeda, di mana orang-orang yang berbeda-beda itu, ada yang dari Pontus, Frigia, Mesopotamia dan lain sebagainya, dikatakan mereka bisa memahami dan bisa mengerti, seolah-olah para rasul yang berbicara dalam bahasa mereka itu bisa juga mereka pahami walaupun mereka dengan bahasa yang berbeda. Bagi saya ini, saudara-saudara, memang boleh disebut mukjizat. Silahkan kalau ada ahli yang mau meneliti lagi, kira-kira pengalaman 2000 tahun yang lalu ini benar-benar enggak bahwa orang-orang yang hadir itu mereka betul-betul dalam cara apa mereka mengerti para rasul yang berbicara dalam bahasa mereka. Silahkan. Tetapi kalau saya menangkap, ingin diwartakan bahwa sebuah hal yang dikerjakan karena karya roh adalah sebuah persekutuan yang betul-betul hidup, di mana orang-orang bersatu sehingga seolah-olah bahasa mereka dipersatukan. Ini bukan soal bahasa fisik, tetapi soal kesatuan dalam hati, sehingga orang-orang hidup dalam suasana Pentakosta. Artinya suasana yang mana Roh menghasilkan apa yang dalam surat Paulus kepada jemaat di Galatia tadi menjadi kenyataan, yakni mereka hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, dan itulah tanda-tanda hidup persekutuan yang sempurna. Ketika kuasa Roh dalam arti buah-buah Roh ini hidup dan benar-benar nyata seperti pohon yang menghasilkan buah, dan buah-buah itu benar-benar bisa dinikmati dalam suasana apa? Ya, penghayatan hidup sehari-hari. Nah, saudara sekalian, saya yakin lebih penting bagi kita yang merayakan Pentakosta hari ini, pertanyaan, seberapa jauh sebenarnya perayaan Pentakosta ini masih merupakan sebuah perayaan yang akan membaharui saya dan Anda, dan tidak sekadar habis sebagai perayaan ritual yang diawali dengan 9 hari novena, rajin-rajin iko, kemudian hari ini hadir merayakan hari raya Pentakosta, dan tiba-tiba selesai misa ini prinsip antangin terjadi, wes misa selesai, bablas, nothing, tidak ada yang terjadi, tidak berubah. Saudara-saudari sekalian, orang yang dari jauh ini mungkin ada heran kenapa ada di sini. Saya memang lagi cuti lumayan panjang, makanya minta izin, boleh ndak misa, karena kalau ndak pastor yang sebiasa misa tiba-tiba hari Minggu tidak, ya gatal kepala ya. Jadi saya minta kalau bisa sekalian, ya mungkin ya ada memori lagi, kenangan bersama dengan yang pernah kenal. Tetapi pada intinya hari ini merupakan saat pembaharuan kembali. Karena apa? Kecuali yang lalai, kecuali yang masa bodoh, kita semua telah menerima Krisma. Amin. Jadi yang bodoh dan lalai itu yang belum. Maka jangan jadi bodoh dan jangan jadi lalai. Kalau ada Krisma belum terlambat, karena Krisma adalah saat Pentakosta baru bagi setiap individu. Dan merayakan Pentakosta hari ini adalah pembaruan dari hidup baru yang tidak hanya dihayati oleh sekelompok orang yang ikut PDKK, tetapi harus menjiwai hidup segenap umat beriman dalam wadah gereja yang lahir karena kuasa Roh. Dan itu dihayati dengan cara apa?
Ibu bapak yang hidup dalam perkawinan, saya ingin tanya, Anda di depan sini berjanji, ya kan? Upacaranya biasanya bagus. Saya masih ingat-ingat bagaimana dulu di kota besar, ya, merayakan dengan pelbagai cara yang luar biasa bagus, ya. Pengantin pasti mempersiapkan segala sesuatu, pakai apa, yang laki-laki pakai jas yang baru walaupun mungkin pinjam, gaun juga begitu, mungkin bagus sekali tapi pinjam juga, ekornya 12 meter, di depan ini pakai kain apa ini, kain apa, kain gorden, ya. Ada yang pakai sepatu 20 cm. Sampai-sampai kita kalau tunggu di depan ini, kenapa enggak sampai-sampai ke depan? Ternyata susah cari jalan, ya. Tak tutup di sini dengan sepatu hak tinggi, sepak-sepak sana sini. Akhirnya sampai di sini, diiringi dengan lagu-lagu yang dulu seringkali terjadi, ya, belum diciptakan sudah dinyanyikan, alias terlalu aneh, ya, menurut liturgi aneh karena kadang-kadang terlalu profan dan lain-lain. Sudahlah, ya. From this moment life has begun. Pantasan tidak nyampe-nyampe ke depan karena dia ikut from this moment you are the one right beside you, ya. I give my hands to you with all my heart, ya. Oke. Jadi bagus. Di sini terjadi pertanyaan, Dorce, maukah engkau mengambil Joni menjadi suamimu? Belum kelar sudah jawab ya. Ya. Jadilah mereka suami istri, dan pastor mengkhotbahkan, kalian bukan lagi dua, melainkan satu. Nah, ingin saya tanya bagi Anda yang berjanji dua jadi satu, pada momen mana suami dan istri dalam Pentakosta ini harus membaharui bahwa mereka bukan dua tapi satu? Bahasa mana yang mereka pakai yang membuat mereka dua tapi satu? Bahasa apa? Bahasa ketika mereka menepati, saya menghormati engkau, saya menyayangi engkau, ya. Bahasa kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Tetapi kapan mereka tidak begitu, sehingga mereka bukan hanya dua melainkan berapa? Yang bahasanya beda, yang tadi bahasa dari Paulus tadi mengatakan apa? Percabulan, kecemaran, hawa nafsu, sihir, perseteruan, percekcokan, pik. Mereka bukan hanya dua melainkan 10. Karena istri ada dia punya geng pembela, ya, ada tetangganya juga, ada si tante Marce, ya, maka mereka semakin banyak bahasa, pik, puk. Dalam keluarga kita dewasa ini, ya, masih perlu Pentakosta baru, pembaharuan hidup berdasarkan sebuah bahasa, dan bahasa itu adalah bahasa roh yang membuat mereka betul-betul bisa hidup sebagai suami istri. Jadi percaya atau tidak, suami istri hari ini yang datang merayakan Pentakosta dan ingin sedikit mendengarkan dan mempraktekkan, percayalah bahwa Anda bukan dua lagi melainkan satu. Tapi melalaikan kuasa roh yang menyatukan, dan Anda memakai bahasa-bahasa yang begitu banyak yang tidak saling mengerti, maka di sana sekali lagi bukan hanya dua melainkan 10 bahkan lebih. Ini juga berlaku dengan, ya, kehidupan jemaat pada umumnya. Para pastor memakai bahasa yang membuat umat dipersatukan. Inilah saatnya dalam kehidupan bersama, ya,
percekcokan, pertikaian bermula dari bahasa-bahasa yang tidak bisa dipersatukan. Bukan soal bahasa Sangir, bahasa Tombulu, bahasa Manado, tetapi bahasa hati yang hidup dengan daya-daya kuasa buah roh yang tadi dinyatakan. Umat sekalian, selamat merayakan Hari Raya Pentakosta. Semoga hati dan jiwa kita seperti tadi dikatakan, utuslah rohmu, sehingga kita sungguh diperbaharui, dan dibaharui bukan hanya soal dalam cara berbahasa fisik, tetapi bahasa yang bisa menyatukan seperti yang dialami oleh manusia umat perdana di hadapan para rasul. Mereka berbicara bahasa yang membuat semua orang mengerti. Saya dan Anda diajak untuk memakai bahasa yang membuat semua orang bisa saling mengerti. Tuhan memberkati kita. Ya, saya ingin menambahkan satu dua hal. Pertama, berkaitan dengan khotbah tadi, sebenarnya satu hal yang paling penting yang tadi tapi saya agak selip, yakni Pentakosta baru masih sangat dibutuhkan dalam masyarakat kita, supaya mempergunakan bahasa-bahasa yang menyatukan. Yang sangat mengkhawatirkan adalah bahasa-bahasa zaman sekarang, bahasa hoax yang memecah belah, saling mendiskriminasi dan lain-lain. Jadi jelas perlu Pentakosta baru bagi masyarakat juga dalam dunia digital saat ini. Oke, itu tambahan supaya jangan pikir cuman kita yang merayakan, harusnya dunia harus merayakan saat ini. Juga dalam rangka pandemi Covid, dunia perlu bersatu untuk bersama-sama mengenyahkan ini musibah ini. Ya. Oke, yang dari saya terakhir, terima kasih banyak atas kesempatan boleh bersama merayakan Ekaristi ini, dan kepada umat yang pernah kenal, ya selamat ketemu lagi. Bagi yang sama sekali tidak tahu makhluk ini, ya sudahlah, ya toh saya hanya datang sebentar lagi juga bablas. Yang pasti ya saya lagi cuti setelah 6 tahun sudah di paroki yang sekarang, namun juga ternyata belum bisa kelar di sana, harus balik lagi ya, dan entah sampai kapan. Rindu sekali pada satu waktu bisa di Tuminting, tapi apa daya, gunung meletus ya. Mau peluk gunung, gunungnya meletus, alias ya saya bukan yang mengatur semua, jadi sabar-sabar saja. Siapa tahu ya, tapi tentu ini bukan kehendak saya. Kalau terjadi ya terjadilah. Sekian dan selamat merayakan Pentakosta dalam arti yang tadi, bukan hanya dalam liturgi tapi juga dalam keluarga, dalam pekerjaan, dan dimanapun kita berada. Mari kita akhiri perayaan ini dengan mohon berkat dan pengutusan. Tuhan bersamamu. Semoga saudari-saudara dilindungi dan dibimbing berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan Hari Raya Pentakosta sudah selesai. Marilah pergi, kita diutus. Amin.